2017 Saya akan menjelaskan tentang konservasi sumber daya laut. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut, Pasal 1, pengelolaan sumber daya laut adalah segala upaya mengoptimalkan manfaat sumber daya laut. Sumber daya laut adalah unsur hayati, non-hayati yang terdapat di wilayah laut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pasal 1 meliputi eksplorasi, eksploitasi, kawasan konservasi, penataan ruang laut berdasarkan pada sumber daya yang ada. Kewenangan pengelolaan. Daerah berwenang mengelola sumber daya di wilayah laut sesuai kewenangannya. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi, dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten atau kota. Penanganan konflik. Pembangunan pos keamanan perikanan dan kelautan terpadu di daerah rawan konflik. Di Jawa Timur dibangun 11 pos kamladu yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Trenggalek, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo. Penegakan hukum, kesepakatan damai, sosialisasi peraturan daerah, kesepakatan kerjasama lintas kabupaten atau kota, pembentukan kelompok masyarakat pengawas di daerah. Macam-macam pelanggaran illegal fishing. Yang pertama, kapal tidak berizin. Yang kedua, data kapal yang tercatat di dokumen tidak sesuai dengan kenyataan, ukuran, asal, usul, dan pemilik. Yang ketiga, manipulasi perizinan alat tangkap, di mana alat yang digunakan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Yang keempat, penggunaan alat tangkap yang terlarang. Permasalahan penanganan illegal fishing. Yang pertama, kapal tradisional. Aparat keamanan kurang terlatih menangani karena dianggap tidak tindak pidana ringan. Kurangnya fasilitas penegakan hukum. Yang kedua, kapal asing. Belum adanya kesamaan persepsi antara aparat keamanan dan aparat penegak hukum. Masih banyak kasus yang dijatuhkan bebas setelah proses pengadilan. Solusi yang diharapkan adanya kerjasama operasional di lapangan antara aparat penegak hukum dalam rangka menangani konflik nelayan, BPNS, TNI AL, dan Polri. Yang kedua, perlu adanya operasi pengawasan bersama atau gabungan secara berkala di perairan pantai. Yang ketiga, guna menangani illegal fishing, perlu kesungguhan para pejabat, penyidik, penuntut umum sampai dengan eksekutor, yaitu pengadilan. Kawasan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2010. Pasal 4, pemerintah daerah menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai kewenangannya, yang terdiri dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut oleh provinsi memperhatikan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, kabupaten, atau kota yang berada dalam wilayahnya. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut oleh provinsi dan kabupaten atau kota memperhatikan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, provinsi, dan kabupaten atau kota yang berbatasan. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya laut di wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah untuk kepentingan nasional mengikut sertakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dan ayat 4
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas perairan Provinsi Jawa Timur 208.138 km persegi. Wilayah pesisir Jawa Timur terdapat dua wilayah, yaitu wilayah pesisir utara meliputi Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Madura. Lalu di wilayah pesisir selatan meliputi Banyuwangi, Malang, Jember, Blitar, Tulungagung, Pacitan, Trenggalek. Dan pesisir utara luas perairan 55.578 km persegi, panjang garis pantai 1.328 km persegi. Kondisi geografis lebih landai, kontribusi perikanan 87,98%. Pesisir selatan luas perairan 142.560 km persegi termasuk ZEE. Panjang garis pantai 800 km persegi. Kondisi geografis terjal, kontribusi perikanan 12,12%. Pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, di mana UU ini dibuat karena kerusakan yang terjadi pada pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dengan menggunakan asas terpadu berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum. Tujuan dari pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan PPK agar mencapai keadilan, keseimbangan, dan kelanjutan. Undang-Undang Nomor 26 2007 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menekankan perlunya penataan ruang dan zonasi yang mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. UU Nomor 27 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus diserasikan dan selaraskan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah RT RW pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Secara prinsip, dasar kedua UU tersebut memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan istilah zonasi. Misalnya pada UU 26 tahun 2007 yaitu mengatur perencanaan zonasi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang. Dua istilah penting dalam rencana tata ruang yaitu rencana struktur ruang, rencana pola ruang. Rencana struktur ruang mencakup rencana permukiman dan rencana jaringan sarana prasarana kegiatan sosial ekonomi. Rencana pola ruang berisi rencana distribusi, diperuntukkan ruang untuk kawasan lindung dan budidaya. Istilah zonasi dalam tata ruang berisi persyaratan pemanfaatan ruang, ketentuan pengadilannya untuk setiap zona dalam rencana tata ruang, rencana rinci tata ruang. Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa rencana zonasi merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta nature Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengenai pulau kecil, PPK menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pulau kecil adalah pulau yang luasnya kurang dari 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Dalam melakukan pemanfaatan PPK, wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan hidup, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sesuai dengan pasal 23 ayat 3. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diseranggakan untuk menjaga kelestarian ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur imigrasi ikan dan biolaut lain, melindungi habitat biolaut, dan melindungi situs budaya tradisional kawasan konservasi, dan dibagi atas 3 zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonanda
NIM 2017-06-10046. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pengelolaan konservasi. 5 prinsip dasar konservasi. Yang pertama, proses ekologi seharusnya dapat dikontrol. Yang kedua, tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. Yang ketiga, ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. Yang keempat, proses evolusi. Yang kelima, pengelolaan hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan SDA dan lingkungan. Prinsip-prinsip konservasi sumber daya perairan dan perikanan. Yang pertama, pendekatan kehati-hatian. Yang kedua, pertimbangan bukti ilmiah. Yang ketiga, pertimbangan kearifan lokal. Yang keempat, pengelolaan berbasis masyarakat. Yang kelima, keterpaduan pengembangan wilayah pesisir. Yang keenam, pencegahan tangkap lebih. Yang ketujuh, pengembangan alat dan cara penangkapan ikan serta pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan. Yang kedelapan, pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kesembilan, pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Yang kesepuluh, perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis. Yang kesebelas, perlindungan jenis dan kualitas genetika ikan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis, tumbuhan, dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya ikan. Yang pertama, konservasi ekosistem. Yang kedua, konservasi jenis ikan. Dan yang ketiga, konservasi genetik ikan. Beberapa istilah dalam konservasi sumber daya ikan. Yang pertama, konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetika untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Yang kedua, konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, konservasi jenis ikan adalah semua upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan fungsi jenis dari sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan fungsi jenis ikan tersebut bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Yang keempat, konservasi genetika ikan adalah semua upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan fungsi genetika dari sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan fungsi genetika sumber daya ikan tersebut bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan PPT nomor 4 tentang pengelolaan sumber daya ikan. Faktor yang berperan dalam industri tuna longline: 1. Sumber daya tuna, kelimpahan dan sediaan. 2. Biaya operasi, harga BBM dan subsidi. 3. Pasar atau market, ketergantungan ekspor, utamanya untuk sashimi. Quality assurance. 4. Prosedur manajemen. Dan perikanan skala besar industri ada 3. 1. Longline, rawai tuna. 2. Pursein, jaring lingkar. 3. Pull and line, bullhead. Perikanan skala kecil ada 6. 1. Handline, pancing ulur. 2. Troll line, pancing tonda. 3. Pull and line, bullhead. 4. Longline,
pancing rawai, 5 payang, 6 gilnit, jaring insang. Program pengamatan tuna observer 1 untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam menduga potensi SD tuna, pendugaan stok assessment, dan penentuan CPUE. 2 untuk memperoleh informasi tentang aspek biologi dan kebiasaan hidup tuna. 3 untuk meningkatkan pemahaman apabila melakukan program tagging. Permasalahan 1. Hook rate dan berat ikan yang cenderung menurun. 2. Biaya operasional meningkat akibat kenaikan harga BBM. 3. Beban pajak, PNBP, retribusi daerah, dan pungutan ilegal. 4. Proses perizinan yang kurang efektif. 5. Permasalahan perdagangan global. 6. Permasalahan non-teknis armada tuna longline. Perikanan tuna, kemana arahnya? 1. Kegiatan penangkapan overfishing, pengelolaan yang tidak efektif akan merugikan stakeholders. Kerjasama pemerintah dan stakeholders mutlak diperlukan. 2. Pengelolaan perikanan tuna kawasan Samudra Hindia dikoordinir oleh IOTC dan CGSBT. Khusus untuk SBT terkait dengan hal di atas, stakeholders wajib membantu pengumpulan data melalui pengisian lookbook, penangkapan, dan mendukung pelaksanaan program observers. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint pertemuan ke-12 Tata Ruang Laut Nasional. Wilayah laut nasional mempunyai potensi keanekaragaman kekayaan, sumber daya alam, dan jasa lingkungan yang sangat besar. Namun demikian, potensi sumber daya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu. Wilayah perairan laut nasional juga merupakan wilayah yang open access, dan ada berbagai stakeholder dengan kepentingan yang berbeda sehingga rawan konflik pemanfaatan ruang. Pentingnya menyiapkan landasan bagi pemanfaatan ruang kelautan dalam rangka menserasikan berbagai kegiatan baik antar sektor maupun antar wilayah. Diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumber daya dapat optimal dan lestari. Isu dan masalah pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan sumber daya kelautan masih jauh dari optimal. Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektor serta stakeholder lainnya. Lemahnya peraturan perundang-undangan dalam hal pengaturan pengelolaan. Kerusakan habitat akibat pengelolaan yang tidak terkendali atau overeksploitasi. Masih minimnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan mengakibatkan masih kurang tersentuhnya usaha perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya potensi konflik antar daerah yang berbatasan, masih kurangnya data dan informasi potensi sumber daya kelautan. Belum adanya rencana tata ruang pesisir, lautan, dan pulau-pulau kecil yang terpadu. Peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional. Kontribusi sektor kelautan nasional tahun 1998 baru mencapai 20,06%. Perbandingan kontribusi sektor kelautan di negara lain, Islandia 65%, Cina 48%, Jepang 54%. Di Indonesia berada pada posisi 27 dari 35 negara maritim utama di dunia. Peran angkutan laut Indonesia masih terbatas. Peran sarana angkutan laut nasional dalam perdagangan internasional kurang dari 5%. Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan laut baru mencapai 63,49% dari potensi lestari. Keterbatasan peran Indonesia dalam pasar dunia di sektor perikanan. Potensi sumber daya mineral belum dimanfaatkan secara optimal. Strategi implementasi. Pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan kualitas sumber daya pesisir, pengelolaan konservasi dan taman nasional laut, penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pulau-pulau kecil. Penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil. Isu dan permasalahan penataan ruang wilayah pesisir laut dan PPK. Rendahnya keterkaitan antar kawasan atau kesenjangan wilayah. Minimnya perhatian pembangun THD pulau-pulau kecil khususnya perbatasan.
Rendahnya dukungan prasarana wilayah, tidak optimalnya kegiatan penataan ruang, keterbatasan akses informasi. Tujuan penataan ruang kelautan nasional. 1. Mempersiapkan dukungan bagi pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan. 2. Mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antar bagian wilayah nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat marginal di wilayah pesisir dan masyarakat pulau-pulau kecil. Memperkuat akses antar bagian wilayah nasional sebagai negara kesatuan. 6. Memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain. 7. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dan laut berfungsi lindung. 8. Memperbaiki dan merehabilitasi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut, memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Gumelar. Saya mau menjelaskan kesimpulan tentang konservasi sumber daya laut dan perkembangannya. Kesimpulan pada kali ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, sumber daya kelautan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi nasional menyongsong abad 21. Namun demikian, pemanfaatan harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan ekosistemnya seperti yang terjadi pada sumber daya daratan. Perikanan, pariwisata, perkembangan laut, industri maritim, perkembangan laut, bangunan lautan, dan jasa kelautan merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Poin kedua yaitu selama ini pengembangan yang bermanfaat potensi sumber daya kelautan tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara, tetapi dilakukan secara parsial oleh beberapa lembaga negara seperti Departemen Pertahanan, dalam negeri, luar negeri, perhubungan energi, pariwisata, industri, dan perdagangan lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan. Poin ketiga yaitu departemen tersebut harus bertanggung jawab pada masing-masing sektor tersebut, dengan demikian menjawab jadi agak rancu bila memenuhi tolak ukur pembangunan kelautan hanya dilihat dan kinerja departemen seperti dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.